Meski start dari posisi ke-9, Max Verstappen tampil menggila dan sukses merebut kemenangan ketiganya musim ini pada GP Miami hari Minggu kemarin. Ia tampil mengesankan dan berhasil mengalahkan rekan setimnya Sergio Perez yang meraih pole position. Seperti yang kami bahas di video review, kunci kemenangan Verstappen adalah cara dia dalam menjaga kecepatannya dengan memakai ban hard yang dipakai sejak start. Normalnya, semakin tua atau semakin aus sebuah ban, maka catatan waktunya juga akan semakin melambat. Tapi itu tidak berlaku di kasus Verstappen kemarin. Semakin lama ia memakai ban hardnya, Verstappen malah bisa melaju semakin cepat dan lebih kencang dari Sergio Perez yang notabene memakai ban hard yang 20 lap lebih baru. Apa sebenarnya rahasia Verstappen bisa memanajemen ban sebagus itu? Red Bull pada balapan GP Miami memang menerapkan strategi yang berbeda kepada kedua pembalapnya. Sergio Perez yang start dari pole memakai ban medium yang akan berguna untuk melindunginya dari serangan Fernando Alonso dan Carlos Sainz di belakang. Sedangkan Max Verstappen yang start dari posisi 9 memakai ban hard untuk bisa memberikannya kelonggaran waktu supaya bisa naik ke posisi depan. Jika seandainya Verstappen diberi ban medium, dikhawatirkan jika ban tersebut tidak akan tahan lama dan Max sudah harus melambat di titik tertentu ketika balapan. Dan pada faktanya, ban medium memang tidak cocok dengan kondisi trek di awal race. Kondisi trek Miami yang sehabis diguyur hujan pada malam hari setelah kualifikasi berdampak pada hilangnya lapisan karet-karet ban di racing line yang sudah terbentuk sejak sesi FP1. Itu membuat level grip di sirkuit berkurang secara drastis dan performa ban menjadi kacau. Ban medium menjadi yang paling terdampak terhadap perubahan kondisi trek ini dengan sulitnya mengatur temperatur di ban. Banyak pembalap yang harus masuk pit lebih awal karena tidak bisa memanajemen ban mediumnya dengan baik. Sergio Perez juga mengeluhkan stint pertamanya dengan ban medium yang kacau. Ia mengalami sliding dan berujung pada graining yang mengenai ban depannya. Sebaliknya dengan Max Verstappen, ia bisa memacu mobilnya dengan cepat, sekaligus nge-spam fastest lap bersama ban hard yang lebih keras dan tidak terlalu sensitif dengan suhu. Permainan Verstappen dimulai pada lap ke-22 atau ketika Sergio Perez masuk pit dan dia mengambil alih pimpinan lomba. Pada awalnya pembalap berusia 25 tahun ini mencoba bermain konservatif dengan merawat ban hardnya. Checo secara konsisten mulai mencatatkan waktu yang lebih cepat di sini memanfaatkan ban baru yang dia miliki. Sampai kemudian pada sekitar lap ke-31 atau 32, Verstappen diberitahu oleh race engineer-nya jika ia bisa push bannya dengan bebas. Sejak itu, Verstappen langsung tancap gas dan secara konsisten mencatatkan lap yang lebih cepat dari Sergio Perez. Padahal, ban Max lebih tua 20 lap dari milik Perez yang lebih baru. Hal ini jadi kunci kemenangan Verstappen karena ia bisa mengembalikan gap yang semula di sekitar 15 detik menjadi ke 18 detik. Dan itu membuatnya keluar tepat di belakang Checo setelah melakukan pit stop. Selain faktor skill pembalap yang berbicara banyak dan dikombinasikan dengan mobil RB19 yang superior, faktor kondisi trek yang kami sebutkan di awal tadi juga berpengaruh banyak terhadap manajemen ban hard Verstappen yang ciamik. Seperti yang kami mention, grip di sirkuit akan jadi nol atau menurun drastis setelah diguyur hujan semalaman. Tetapi seiring berjalannya balapan, maka kondisi trek di Miami akan berevolusi secara cepat dan tingkat grip akan meningkat secara signifikan. Itu jadi penyebab meskipun memakai ban hard yang lebih tua 20 lap dari Checo, Verstappen masih bisa mencatatkan waktu yang cepat dan kompetitif di depan. Selain itu, faktor strategi juga membuat Max bisa push mobilnya dengan leluasa, mengingat ia akan masuk pit lagi setelah itu untuk mengganti ban hard yang dipakai sejak start. Sementara Perez yang masuk pit lebih dulu ketimbang rekan setimnya, mau tidak mau harus merawat ban sampai finish dan tidak bisa tancap gas seperti Verstappen. Apalagi pembalap Meksiko ini sudah keteteran sejak awal dan ia tidak bisa membuka gap yang cukup lebar untuk mengamankan posisi pertamanya di stint kedua. Kemenangan Verstappen ini menjadi sebuah statement tegas dari dirinya jika Checo bisa memberi perlawanan sekuat apapun yang ia mau. Tetapi pada akhirnya karakter utama yang akan tampil di puncak tetaplah seorang Max Verstappen. Kecepatan yang ia tunjukkan di Miami adalah pembuktian jika ia adalah pembalap nomor 1 di Red Bull, sesuai dengan gestur yang ia tunjukkan dalam selebrasi kemenangannya. Setidaknya dalam duel ini, Red Bull mampu membiarkan kedua pembalapnya untuk bertarung secara bebas dan membuktikan siapa yang paling cepat secara langsung tanpa intervensi dari tim. Checo di sini punya pekerjaan yang sangat berat.
Ia sekarang menjalani salah satu start terbaik dalam karir F1-nya dengan 2 kemenangan dan 4 podium. Tentu Perez ingin sesuatu yang lebih, dan dengan mobil dominan seperti RB19 yang ia kemudikan, sangat wajar jika dia mulai membidik gelar juara dunia. Namun selama masih ada Max Verstappen di sana, maka misi ini akan sangat-sangat berat dan membutuhkan usaha serta permainan dari semua segi aspek untuk bisa mengalahkan sang karakter utama di Red Bull tersebut. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.